Dulu Ketua Ranting DMI Kelurahan Duri Kosambi. Yang paling besar. Wah, bagaimana Pak Ustadz Mahyudin mulai ini? Alhamdulillah rencana sesuai dengan rencana maksudnya acara ini. Ya kan? Untuk Rila tahun ini alhamdulillah kita bisa bawa kurang lebih 150 jamaah. Di antaranya dari Kosambi 30 dan berbagai panitia yang ada di Kosambi. Pelayanan alhamdulillah cukup, walaupun 75% juga kita akan menjaga. Mudah-mudahan besoknya lebih meningkat lagi. Terkait dengan menu bagaimana? Menu apa kadarnya? Apa kadar? Jadi nggak ada kadarnya. MBG bukan? Di Tengarik. Apa bayar? Ya. Lanjut. Cair. Ini mau itu mosaik. Kayak paham kawal. Beneran nih. Tuh, bener tuh jalannya tuh arah Masjid Jayet kan, no. Lanjut. Pengantinnya di mana? Pengantinnya di mana? Iya, kayak ngiring ya. Ngebesan ya. Itu. Bang. Ya. Mau yang pakai batik mau ini ya? Mau kondangan? Kondangan. Jangan lupa sebrek. Alhamdulillah kita udah sampai ya. Nggak ada panggilan darurat kan? Ini mantap satu, mantap. Sukses. Tolong. Lawan. Silaturahmi tanpa batas. Ngubruk dong. Gimana ya? Tolong. Solo. Amin. Mantap. Wih, teman kita yang ganteng. Waalaikumsalam. Amin. Alhamdulillah guys, akhirnya
kita telah sampai di destinasi pertama kegiatan Rihlah DMI Cengkareng tahun 2025 ke Masjid MBZ atau Masjid Syekh Zayed di Solo ya. Apa saja nanti yang akan kita pelajari di Masjid Zayed ya, dilihat tahu dari bangunan yang sudah megah nih guys. Oke guys, ya saksikan video berikutnya. Jangan lupa nih guys, di subscribe channel DMI channel official ya. Jangan lupa dikasih like, komen, dan juga share videonya sebanyak-banyaknya kepada siapa saja, keluarga, ke kerabat maupun ke jamaah ya, biar channel ini tambah berkah dan terus memberikan tayangan video yang insya Allah bermanfaat. Yo guys, kita saksikan ke dalam Masjid MBZ Solo. Nah, ini gerbang pintu masuknya ya guys, Masjid Syekh Zayed bersama dengan Masjid MBZ di Kota Solo guys. Nah, masuknya nih diperiksa dulu nih guys, karena di dalam Masjid MBZ ini tidak boleh merokok ya, jadi rokok itu harus dinyalakan dengan korek api. Korek apinya ditaruh di depan pintu pemeriksaan MBZ ya. Jangan ya guys, jangan berenang guys, nggak boleh, walaupun ada airnya kolamnya tapi bukan berenang ya. Nge-live dia nge-live dia ya. Setelah melewati pintu pemeriksaan, nah, jemaah yang tadinya menggunakan alas kakinya ditaruh di sana, tempat penitipan alas kaki ya guys, di sini, karena kita mau masuk dalam masjid. Nah, di sini kita mau masuk ke dalam ya guys. Kebetulan dapat kesempatan untuk bertemu dengan DKM Masjid MBZ ya. Temuannya di ruang serbaguna yang menggunakan lift. Jadi kita mau naik lift. Nah, liftnya guys, keren guys. Liftnya buat yang prioritas lansia ya guys. Oh, yang kuat kita naik tangga guys ya. Di sini masuk tangga, mau naik tangga. Ornamennya guys dimiripkan dengan masjid berada di Al-Quran besarnya guys. Ngap ya, yang tangga ngap ya.
Kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh ranting sekecamatan Cengkareng dan juga pengurus serta jamaah DKM Masjid Mushola sekecamatan Cengkareng yang turut serta pada hari ini sayang sekali, yakni rihlah. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Hadratul mukarramun yang saya muliakan, yang saya hormati para DKM Masjid dan Mushola sekecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, yang sama-sama kita hormati Ketua DMI tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Ki Haji Zainal Arifin, dan yang saya hormati tentunya perwakilan dari DKM Masjid Raya bin Zaid Solo, Bapak Fajar selaku humas dari Masjid Raya di sini. Sholawat, oh Mas Farid ya, ingat Mas Fajar sebelahnya. Sebelahnya ada Mas Fajar, ini saya, ini Mas Farid lupa. Bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Kiranya masjid semegah ini nggak ada di Kapuk. Kalau tadi saya sempat wudhu, tempat wudhunya aja sama Masjid Al-Barakah 3 kali lipat. Subhanallah itu. Ya, menjadi perhatian kita supaya setelah dari sini kita bisa memperbaiki apa yang ada di tempat kita. Minimal ini kita jadikan studi banding, dan di sini terlihat tertata rapi. Yang pertama kali saya lihat ada banyak Al-Qur'an di sini. Ini bukan pajangan tapi untuk dibaca. Kalau di masjid kita itu Quran amprah-amprahan, giliran baca naruh di mana, rapi naruh di mana. Tempatnya memang rada terbatas. Berarti kita harus membatasi diri nanti setelah pulang untuk menata masjid kita, penempatan segala sesuatunya bisa lebih baik. Ini adalah bagian dari studi banding yang memang kami dari DMI Kecamatan Cengkareng mengadakan kegiatan ini. Ini merupakan sudah rangkaian kegiatan yang keempat dari masa kepengurusan saya bersama teman-teman. Sudah melakukan rihlah ke Masjid Al-Falah Sragen, kemudian juga kita sudah ke Masjid Agung Semarang salah satunya ya. Kemudian kita pernah juga kunjungan rihlah di Puncak, dan ini yang keempat kalinya kita melakukan rihlah di Masjid MBZ. DMI Kecamatan Cengkareng mengucapkan terima kasih pada pengurus dari Masjid MBZ yang mampu menerima kami dengan baik. Alhamdulillah, semoga nanti bisa berkelanjutan jika DKM-DKM ingin melakukan studi ke masjid ini. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa jazarna an maksiyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi uluhiyyatihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu li jami'i wajhihi. Allahumma shalli para ahli, para ulama, para tokoh masyarakat yang tergabung di kepengurusan Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Cengkareng dan DKM Masjid Kecamatan Cengkareng yang insyaallah sangat berbahagia hari ini. Insyaallah akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ketua DMI Kecamatan Cengkareng, Ketua DMI Ranting Kecamatan Cengkareng, saya kapal kecamatannya, kalau rantingnya, Ranting Cengkareng Timur, Cengkareng Barat, Kedaung Kaliangke, Turigo Sapi, Rambuaya, Kapuk, udah 6. Cengkareng Tengah kan ya? Kapuk Utara. Membatasi semua jembatan tuh. Ntar Kapuk Kiai. Ya, khusus yang kami hormati, kami banggakan, kami hargai, dan doakan semoga beliau sehat panjang terus. Dari DKM Masjid Syekh Zahid hari ini diwakili oleh Al-Ustaz Farid. Alhamdulillah, ciri khas jenggotnya itu
Alhamdulillah, dan semuanya hadir. Mohon maaf ada Bunda DMI ya di belakang, dia agak sebutkan, dan pendamping daripada Ketua DMI Kecamatan Cengkareng, Ustazah Hajah Nur Laila, dan Ibu Hajah Neneng, dan juga Wakil Ketua Bidang Perempuan yaitu Ibu Ustazah Berosidah. Alhamdulillah, dan penata tertib acara semuanya hari ini dengan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mengatur segalanya. Alhamdulillah kita perjalanan lancar, alhamdulillah. Tidak ada yang P2S terus ya. Betul ya? P2S apa ya? Apa itu? Pipis ya. Biasanya ibu-ibu, kalau bapak mau gampang, alhamdulillah. Kemudian saya pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh para DKM se-Kecamatan Cengkareng. Alhamdulillah. Tepuk tangan insyaallah. Asal. Jangan lupa lagi. Gimana? Pindah balik. Gimana? Di injil. Kenapa-napa? Jadi Jawa ini hampir. Maten. Gini. Mohon maaf sebelumnya, itu bahasa tidak bisa dilupakan. Kalau di Jakarta namanya biasa kan, gua lu ente. Tapi di likuli syai'in maqam. Setiap pasti ada tempatnya. Menyesuaikan diri ya. Kita bisa dia menyesuaikan diri. Jadi kegiatan ini sangat luar biasa dan tidak semua cabang bisa melaksanakan seperti ini. Bahkan DKI belum. Kalau DKI harus ada anggarannya. Tapi Cengkareng luar biasa mandiri. Ya, saya terima kasih banget tuh. Doain nih biar Haji Bajang Kompolisnya. Amin. Biar jadi lagi. Saya sekarang dulu juga kemarin bicara dengan kepala. Hari ini Pak, ada 2 kegiatan yang sama. Satu DMI Kecamatan Cengkareng, kedua DMI Kecamatan Palmerah. Hari ini di puncak Pak. Menurut kabar tadi sekitar 4 bus, 2 bus ya, kurang. Tapi dan hari ini kegiatan DMI provinsi adalah Jambore Remaja Masjid se-DKI Jakarta. Tapi hebatnya ketua primanya ikut di sini juga. Jadi kan betul ya, ketua panitia itu luar biasa. Pakai kaidah dia, kutiban ahabu minal muhimmi. Dahulukan yang terpenting daripada kepentingan. Dia kepentingan organisasi terpenting adalah membina sekaligus langsung oleh DKM-DKM yang ada di Kecamatan Cengkareng. Saya tanya, jumlah masjidnya ada berapa Kecamatan Cengkareng? Ada berapa masjid? 151 kecamatan. Ketua DKM dulu se-Jakarta Barat itu ada 931 masjid, 1.305 musola se-Jakarta Barat. Hafal loh tiap hari nyatetin terus. Nah, jadi saya laporkan nih Pak DKM, kalau di Jakarta Barat ini adalah DMI, ini Dewan Masjid Indonesia, Ketua Umum adalah Bapak Haji Yusuf Kala. Nah, kalau untuk Pak JK ya, sudah 3 periode Pak, 3 periode, sudah berapa periode tuh? Ya. Untuk DKI Pak Kiai Haji Mahmud Alayubi ya, kurang lebih 3.700 lebih ya, itu yang dapat BOTI itu bantuan operasional tempat ibadah. Salah satunya yang ada hanya di DKI Jakarta ya, se-Indonesia Pak ya, bahkan di dunia. Karena kepedulian kerjasama antara Dewan Masjid dengan pemerintah ya, saling mendukung, berkolaborasi. Alhamdulillah sekarang berkat BOTI ini bapak-bapak berkat bisa silaturahmi, betul? Walaupun saya rasa bukan duit BOTI, bukan. Betul ya? Nggak salah kan? Ya. Tapi nggak salah kan? Kalau sudah ada di bapak, duit bapak mau diapakan terserah. Yang terpenting LPG-nya jelas kan? Ya wusnya jelas soal pemani takon mani kalau jelas, oke? Yang penting gitu, yang penting jelas semuanya. Karena begini Pak, ini
setiap tahun ada satu masjid itu ada boti, bantuan operasional tempat ibadah. Kalau tempat ibadah itu banyak ya, gereja ya apalagi ya wihara dan lainnya, dan itu di luar Islam dapat semua. Dan lewat Pemda. Jadi ini kelebihannya DKI ya DKI. Kemudian ada imamnya Pak, imamnya digaji juga, insentif ada. Kalau imam tetap di Masjid Nawawi bisa sampai ada yang UMR, tapi kalau di DKI-nya hanya menghargai, walaupun besarnya masih terbatas, masih 550, betul. Tetapi berkahnya luar biasa, bisa 5.550.000 sekian ya. Kemudian ada apa namanya? Marbot itu apa dengan sami mau apa? Abdi dalam. Potong apa nih? Marbot bahasa mana? Betawi apa bahasa Jawa? Sami deh. Paham ya? Kemudian ada guru ngaji lah. Guru ngajinya dapat juga, dan yang terakhir petugas pemulasan jenazah juga sangat dihargai oleh pemerintah DKI Jakarta. Oleh karenanya dengan kesemangatan kebersamaan, alhamdulillah kita bisa mewujudkan apa yang akan kita wujudkan, apa kita programkan, insya Allah dengan kebersamaan apapun bisa terlaksana. Betul? Contoh Cengkareng yang sudah konkret sekali Pak, tahun kemarin Masjid Al-Falah banyak diterapkan, dan juga kita harus bangga juga Cengkareng punya masjid yang paling bagus, representatif. Bangunnya Hasyim Asy'ari itu walaupun dibangun oleh pemerintah, tapi adanya di Jakarta Barat. Banyak masjid itu bagus yang mandiri. Contoh yang diikut sertakan LBM kemarin, Masjid Manarul Amal, adanya di Universitas Mercu Buana, betul. Ada juga masjid yang bagus juga di Cengkareng, ada Masjid Nurul Islam ya, bangunannya megah, dan masjid-masjid yang lain. Ternyata era sekarang ini masjid-masjid Cengkareng paling bagus Pak, dan paling banyak yang jumlahnya terbanyak di Jakarta Barat Pak, hanya Cengkareng. Ya, mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada DKM Masjid Raya Syekh Zaid yang sudah viral di mana-mana. Ini mungkin saya baru pertama kali ini Pak. Lihat di TV aja, di TikTok, di TV, betul ya? Mudah-mudahan dengan ini paling tidak kita sudah masuk dapat tahiyatul masjid ya, sudah ditikam. Nah, kemudian inilah kelebihannya organisasi lain yang salah satunya hanya di Al-Quran adalah innama ya'muru masajidallah sampai akhir, dan kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang mendapat pahala dari Subhanahu wa taala. Makanya susah tidak susah pasti senang, betul. Kalau sudah di masjid minimal kalau lapar masuk masjid pasti makan, apalagi kalau malam Jumat ya. Belum datang aja, sekarang di mana-mana masjid sudah banyak ditiru ya. Kita studi di mana Al-Falah sudah banyak di Cengkareng ditiru. Ada salah satu masjid di Uswatun Hasanah di pinggir ada Uswatun Hasanah nggak? Ada DKM-nya ada gitu nggak? Mana DKM dan Uswatun Hasanah? Oh nggak ikut, biasanya nggak ikut. Itu sudah bagus, pelayanannya cakep karena di pinggir jalan, kemudian disediakan menu-menu berkah. Bukan gratis Pak, berkah. Kalau gratis nggak dapat pahalanya ya. Gratis mulu, menu-menu berkah ya. Mudah-mudahan dengan studi di masjid ini kita akan mendapat DKM Masjid Syekh Zaid. Tadi sudah disampaikan bahwasanya bagi nanti yang ingin bertanya ya, tolong dipersiapkan dari sekarang ya pertanyaan tersebut ya, dan nanti sesinya tidak rebutan ya. Baik, kepada Ustaz Farid kami persilakan untuk menyampaikan. Masya Allah, saya izin duduk nih, namun tidak berdiri, saya rasa menyesuaikan. Ya, yang belakang terlihat ini, namun. Oh, Masya Allah. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Haji Zainal Arifin dan seluruh jajaran DMI Kota Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat, luar biasa yang jauh-jauh datang kemari. Ini kalau bahasa peribahasanya jangan sampai kebo Yusuf Kuda ya. Gak enak ini, kami masalahnya masih muda, saya masih muda, masjid ini pun masih muda.
kita langsung di bawah Kemenag RI nggih, atas hasil kesepakatan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. Panjenengan semua tadi saya lihat dari foto di HP sudah berfoto di depan ya. Nah, di depan hari ini dipasang bendera Uni Emirat Arab, niku sanes atau bukan bendera Palestina ya? Ya, hampir mirip, hampir sama. Ya, hampir mirip, hampir sama Palestina, Kuwait, kemudian Sudan. Nah, itu hampir sama dengan Uni Emirat Arab. Dan alhamdulillahnya sampai hari ini kita masih ikatannya sangat kuat dengan Uni Emirat Arab. Mudah-mudahan sampai ila yaumil qiyamah, amin ya. Karena operasional di sini juga luar biasa. Kalau kita ngomongkan masjid, kaji tiru dan sebagainya, kita ngomongkan terkait operasional di sini sama seperti kemarin kita juga ngobrol dengan beberapa masjid besar seperti MAJT. Tadi kemarin sudah ke apa ya Pak? Ya MAJT Jawa Tengah, Masjid Agung Jawa Tengah, kemudian Hasyim Asy'ari, kami juga berkomunikasi dengan para kiai di sana. Kemudian ada juga Masjid Istiqlal, Masjid Al-Jabar, dan Masjid Al-Akbar Kota Surabaya. Nah, sama permasalahannya itu sama, tapi yang di sini kami masih belum resolve. Kami mohon maaf sebesar-besarnya kalau panjenengan ke sini itu jalannya cukup jauh. Tadi katanya dapat paling ujung sana ya. Ya itu biasanya kena jalur gitu. Tapi nggak apa-apa. Nah, pikiran saya terkait humanitarian atau kemanusiaan. Nah, bahwa kemiskinan itu harus diangkat dengan pendidikan, dengan ilmu pengetahuan, terus penindasan terhadap wanita, terus peperangan itu harus dihapuskan menurut Syekh Zayed. Maka hari ini hubungan Uni Emirat Arab dengan Palestina, mereka itu mengirim bantuan dengan, kalau yang lain kan lewat Amerika, lewat proksi-proksi dari Israel dan sebagainya yang biar mengizinkan, tapi mereka enggak, mereka menggunakan kendaraan perang sendiri untuk memberikan bantuan langsung ke Palestina, merasa bahwa itu tanggung jawab dari kemanusiaan itu tadi. Nah, kan itu kemanusiaan itu bukan menyampaikan agama. Pandangan saya adalah agama ini harus bisa menyatukan kemanusiaan yang ada dan mengangkat derajat moral setiap manusia di muka bumi ini. Nah, itu sedikit ringkasnya terkait Syekh Zayed ya. Nah, makanya pengen dibangun Syekh Zayed, dan ini bangunannya 10.200 meter persegi. Ini bangunannya saja. Kalau lahannya itu sekitar 28.000. Jadi tanah ini dulunya adalah tanah depo Pertamina, bukan pom bensin, tapi depo hanya singgah itu ya. Transit tong-tongnya itu loh ya itu. Nah, akhirnya melalui pemerintahan Pak Jokowi ini ditukar guling, kemudian dan dibangun sangat cepat. Tahun 2021 kita dibangun Februari, selesai di tahun 2022 bulan November, dan dibuka untuk umum tahun 2023. Saya yakin masjid ini masih sangat muda, dan panjenengan yang 158 itu lebih dari tahun 2020 pastinya nih Bang ya. Tapi alhamdulillah yang keberkahannya adalah bahwa ini tidak terlalu membebani APBD maupun APBN. Kita masih tergantung dengan pihak Uni Emirat Arab. Nah, cuma awalnya dulu mereka dengan pandangannya pengen istilahnya mengontrol 100%, tapi alhamdulillah sekarang dengan adanya, kalau di sini bukan DKM tapi badan pengelola dari beberapa masjid yang langsung di bawah Kementerian Agama itu dinamakan badan pengelola, termasuk ada Istiqlal dan sebagainya. Nah, badan pengelola ini dirumuskan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dari berbagai aspek, kebanyakan dari akademisi, supaya mempunyai dampak pemberdayaan bahwa masjid itu bukan hanya untuk tempat beribadah, tapi juga pemberdayaan kepada masyarakat luas. Alhamdulillah sampai hari ini program-program Masjid Raya Syekh Zayed Solo bukan hanya mengaji, bukan hanya beribadah sholat 5 waktu dan sebagainya. Kita juga ada pendidikan gratis seperti short course seperti TOEFL, kelas bahasa Arab dan sebagainya. Bahkan kelas untuk meningkatkan UMKM, pembelajaran itu kita adakan setiap minimal 6 bulan sekali. Dan
nanti di tanggal 2 Desember kita menyelenggarakan National Day, itu hari jadinya Uni Emirat Arab. Kalau kita 17 Agustus ya, hari kemerdekaan. Mereka nggak pernah dijajah masalahnya. Jadi namanya National Day, beda dengan kita nih. Nah, tanggal 2 Desember itu maka kita pajang bendera mereka dengan bersanding dengan Indonesia. Nah, hampir sama seperti itu. Nah, terus akan diselenggarakan di sini khataman Quran, terus ada kajian-kajian, juga ada seminar-seminar yang mereka pengennya seminar itu berdampak. Insya Allah ada seminar terkait pembuatan jamu, seminar terkait pengenalan budaya yang sekarang yang lagi viral kan budaya Jawa ya Pak. Nah, tapi ini terkait wayang kulit, hal-hal demikian. Nah, kita yang ada di kampus besar di Solo itu ada UNS maupun UIN Raden Mas Said. Kita undang beberapa mahasiswanya untuk ikut di diskusi-diskusi kami. Mungkin langsung enaknya tanya jawab saja. Nah, ini tidak sama. Perkenalkan, nama saya Dedi Suwardi dari Kelurahan Cengkareng Timur. Ada satu pertanyaan yang mungkin agak menggelitik buat kita semua. Pertama yang dipaparkan oleh Syekhul Bait di sini bahwa masjid ini adalah kerjasama antara Arab Emirat dengan Indonesia, wabil khusus dengan Solo. Pertanyaan saya pertama, apakah program yang ada di sini program mandiri atau program yang dititipkan oleh Abu Dhabi sehingga masjidnya hanya menjalankan program yang ada atau suntikan program dari Abu Dhabi? Nah, kalau memang ada program mandiri yang menonjol dari masjid ini, apa yang mungkin kita bisa bawa ke Jakarta? Mungkin itu pertanyaannya, karena mudah-mudahan dengan Masjid Sumayyah ini juga bisa menjadikan hati kita megah walaupun dalam Madinah. Insya Allah kita bisa hadirkan di masjid kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ada 2 program yang memang dari sana susah ditiru dari kemandiriannya. Mungkin bulan Ramadan membagikan atau mengundang seluruh jamaah itu sekitar 15.000 untuk kita buka puasa bersama. Nah, itu program dari sana, semua anggaran dari sana semuanya. Itu ya karena budaya Arab tuh demikian ya Bapak. Itu nggak hanya di Uni Emirat Arab, mungkin di Timur Tengah semuanya. Kalau pas waktu Ramadan, apalagi karena saya belum pernah ke Mekah, ya bagi-bagi itu yang luar biasa, itu sangat banyak gitu. Nah, ada program mandiri ini diinisiasi dari pimpinan kami. Kalau kami ketua badan pengelolanya itu yakni namanya direktur masjid. Nah, itu namanya Bapak Remonajat. Beliau itu mempunyai program golek garwo Pak, mempertemukan jombloan-jomblowati, baik itu yang intinya sudah single, nggak boleh tambah ya. Nah, kalau tambah langsung kita coret. Eliminasi. Mempertemukan jombloan-jomblowati itu di masjid. Kita perkenalkan semuanya dan alhamdulillah lebih dari 10 pasangan sudah jadi, dan yang mendaftar itu lebih dari 1.500 jombloan-jomblowati. Itu se-Indonesia. Itu sudah habis waktunya, dan di himpitan ekonomi yang luar biasa itu mikir jodoh tuh nomor sekian ratus ya katanya demikian, kecuali dijodohkan itu baru mau. Dawuhe tiang sepuh atau dawuhnya orang tua itu baru anak biasanya mau gitu ya. Kalau nggak didorong nggak mau. Nah, di sini silakan berkenalan, dan mungkin kalau kita bisa berjodoh di tempat kerja, apa nggak penuh berkah itu berjodoh di tempat ibadah, itu kan sangat penuh berkah kan maksudnya gitu. Nah, alhamdulillah itu menjadi unggulan. Selain itu karena dampak ke UMKM, ke masyarakat, ke para bukan hanya pembelajar, tapi ke khalayak luas untuk bisa dipelajari, dan itu baik offline maupun online. Bahkan kemarin kita pernah sampai pesertanya ratusan dalam sekali sesi itu kursus pembuatan barista kopi itu loh Pak. Nah, itu sangat banyak, dan yang cukup menarik bapak-bapak sepuh, ibu-ibu rumah tangga itu
pembuatan aplikasi Android tanpa coding itu dari pagi sampai sore duduk nggak beranjak itu ada juga. Nah itu ini dari kami kegiatan itu. Tapi alhamdulillahnya beberapa penganggaran pasti itu anggarannya dari mana? Kebanyakan dari Uni Emirat Arab. Nah tapi yang beberapa kegiatan itu Bapak Direktur bekerja sama seperti PLN ataupun dengan Bank BI karena jaringan-jaringan Bapak Direktur juga luar biasa, jadi disupport oleh beberapa instansi tersebut. Begitu Pak. Jauh dari Jakarta Barat datang kemari ke Solo, Jawa Tengah ya. Hanya pengen minta satu oleh-oleh dari pengurus masjid. Ini satu oleh-olehnya bukan oleh-oleh berupa barang. Saya pengen minta dengan sangat tolong titipkan satu program untuk pengurus DKM Masjid dan Musola Kecamatan Cengkareng yang kiranya bisa dilaksanakan untuk masjid yang ada di Kecamatan Cengkareng. Jadi hanya satu program aja yang kira-kira ada di sini yang bisa dipraktekkan, yang bisa. Ini karena ngomong terkait program ini, ngomong terkait organisasi dan sumber daya masing-masing, ini masalahnya agak susah. Paling gampang ya pemberdayaan masjid kembali berbasis ke agama lagi, yakni TPA, penghidupan TPA dan sebagainya. Tapi kan tantangan hari ini bukan hanya kesadaran keislaman, tapi modernisasi di anak muda ini yang menjauhkan anak muda dengan masjid. Dan tantangannya kan demikian. Mungkin bisa dekatkan dengan kegiatan-kegiatan hari ini yang disukai anak muda dengan olahraga, kegiatan positif ya, dengan kompetisi olahraga. Nah, terus dekatkan dengan anak-anak ke masjid. Nah, itu kita juga nggak bisa menyarankan banyak karena setiap masjid juga mempunyai kapasitas berbeda, kemampuan berbeda, struktur arsitektur juga berbeda. Nah, mungkin yang bisa ditiru ya. Kemarin kami punya dawuh dari Uni Emirat Arab untuk memperhatikan janda. Nah, bukan. Nah, kami dapat amanah untuk memperhatikan janda dengan membagikan pakaian. Kenapa? Jarang janda itu berganti pakaian, Pak. Dalam artian pakaian itu saja. Benar nggak? Bukan janda yang bukan janda yang masih usia produktif gitu. Nah, akhirnya kita mendatangkan bekerja sama dengan UMKM untuk menyediakan baju, dan janda itu kita beri voucher dan bajunya itu untuk dipilih lah intinya begitu. Kenapa kok janda? Yang pertama menjadi nilai plus yang luar biasa. Yang kedua, jumlah janda yang usianya uzur itu nggak banyak Pak. Karena nggak banyak itu biasanya luput dari perhatian para tetangga biasanya. Mikirnya hanya kesehariannya untuk makan, tapi untuk sandangan yang belum malahan. Pangan sudah semangat sama penyantun. Nah, penyantunnya itu malah ini belum pernah terjamah. Biasanya ke yatim piatu, tapi ke janda ini belum pernah terjamah. Akhirnya Allah akan banyak penyantun terkait hal tersebut, dan kegiatannya pasti insya Allah meriah. Itu Bapak, semoga bisa menjadi inspirasi. Perkenalkan, nama saya Ibad, saya dari Ranting Cengkareng Barat, pengurus salah satu masjid Baitur Rahman yang di Cengkareng Barat. Pertanyaan saya langsung aja, ini sangat realistis, Ustaz Farid. Setiap kegiatan, apalagi program yang ada di Masjid Bin Zaid ini sangat dominan, sangat bagus. Tadi yang kegiatan yang di luar nalar kita adalah satu, program mencari jodoh, yang kedua memakmurkan janda. Ya, program setiap kegiatan pasti kan memerlukan finansial atau biaya. Pertanyaannya satu, mungkinkah kita nih
masjid-masjid di luar badan pengelola atau masjid-masjid di luar misalkan di Jakarta, adakah link untuk kerjasama, untuk kita bisa bekerja sama bagaimana kerjasama kita dengan unit Emirat Arab? Minimal link itu mereka memberikan bantuan, paling tidak support, dan yang paling utama adalah finansial. Mungkin dengan adanya finansial atau Jakarta, insya Allah bisa terbentuk dan sebagus yang ada di Masjid bin Zayed ini. Itu saja. Kalau ada, bolehkah kita bagi-bagi? Soalnya kami Masjid Baitur Rahman sedang mencari donatur yang paling utama. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sana. Nah itu sama Pak, masalahnya keuangan sama, kita sama. Nah kalau di sini, ketika saya di sini, pihak Uni Emirat Arab itu memang bahasanya apa ya? Lomo itu apa ya? Dermawan. Nah cuma rigid Pak. Jadi kacamatanya sudah kacamata orang Indonesia etnis Tiongkok gitu kan. Jadi untung ruginya bukan untung rugi ya. Harga segini ya patokannya segini, dia kalau nggak cocok akan mencari pembanding yang lain harganya, hal yang kayak demikian. Terus pengajuan anggaran kita misal untuk kegiatan ini sekian ratus juta, ya sudah sekian ratus juta, nggak bisa markup ataupun nggak bisa atau kita mau saving money itu nggak bisa. Nah, serigit itu mereka penganggaran itu, walaupun itu dana hibah ya. Enaknya pelaporannya nggak terlalu rumit, tapi untuk prosesnya cukup rumit, bahkan bisa cairnya itu hampir sekian jam baru cair, baru pembayaran ke vendor dan sebagainya. Itu yang bisa kita kena marah biasanya seperti itu. Nah, kemudian dari pihak Uni Emirat Arab kalau kita menghubungkan mereka itu semaunya mereka mau ngasih ke siapa. Hari ini mereka bekerja sama dengan Aceh, Pemkot atau Pemkat Aceh, kemudian Pemprov mau membangun masjid, tapi ya juga belum terrealisasi karena banyak hambatan. Yang salah satunya ada aturan di Aceh tidak boleh membangun masjid lebih besar daripada Serambi Aceh atau Baitur Rahman. Itu yang menjadi di Provinsi Banten. Mereka itu ternyata dapat hibah dari Uni Emirat Arab, bahkan perwakilan dari Uni Emirat Arab yang di sini tidak tahu Pak. Oh ada hibah di sana tuh ya. Dan kalau di sini, jadi Uni Emirat Arab itu kita ceritakan terlebih dahulu banyak organisasinya. Kalau di sini di bawah MBZ UNHA atau Muhammad bin Zayed University of Humanitarian. Nah ada juga yang di bawah langsung energi, itu yang di bawahnya Syekh Mansur pemilik Manchester City. Nah itu juga melakukan hibah dan itu jarang ke sini. Dan ada juga lagi universitas lain, Universitas Khalifat, dan rata-rata universitas dulu baru ke sini, kayak gitu. Jadi agak rumit memang, dan jujur semau mereka. Kadang bukan hanya hibah uang ataupun hibah barang masjid, ada juga tiba-tiba mereka itu pengennya hibah kurma 100 ton. Nah itu yang kita bingung, padahal kurmanya belum tahu kita kualifikasinya. Kalau masuk Indonesia kan harus dicek sama bea cukai, kemudian masuk ke dinas perindustrian dan sebagainya, agak repot juga ke Indonesia. Nah ada juga hibah Al-Quran, ada juga demikian. Ada jalurnya enggak? Bingung kita jawabnya. Jalurnya enggak Pak Presiden misalnya, ataupun Menteri Luar Negeri begitu, Pak Prabowo ataupun Menteri Luar Negeri, dari jalur-jalur kerjasama bilateral. Ya takutnya nanti kita harapannya bilateralnya ini sangat akrab, seperti karpet di sini ini dengan motif Sogan Solo dan Batik Pekalongan. Nah itu melambangkan keakraban dan persahabatan yang sangat erat antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. Nah, pengen kita wilayah kiamah sangat erat juga, dan bahkan berdampak luas gitu. Ya, baik, terima kasih. Lalu ya, dan kita juga harus segera beranjak. Untuk itu sebelum kita keluar daripada ruangan ini, kita saksikan bersama penyerahan kenang-kenangan dari Dewan Masjid Indonesia Cabang Kecamatan Cengkareng yang akan diterima oleh Badan Pengelola Masjid Syekh Zayed yang diwakili
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini Sabtu 15 November kami DMI Cengkareng mengadakan silaturahmi kunjungan di Masjid Raya MBZ Kota Solo. Semoga kunjungan ini, silaturahmi ini membawa berkah barokah untuk TKM Masjid se-Kecamatan Cengkareng. DMI Cengkareng berkah barokah manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kursi roda untuk jamaah yang disabilitas. Ini juga ya guys tentang masjid, kegiatan Masjid MBZ. Ruang utamanya untuk sholat. Ini untuk jamaah ikhwan atau jamaah laki-laki atau jamaah perempuan. Luar ya, ini disediakan. Tuh dari Jakarta. Iya. Menikmati wedang ronde. Oh, Mbak siapa iki? Ke Solo ke Masjid Iya. makan wedang ronde. Wedang ronde. Mbak Yu, Jenenge? Oh. Bu Dosa. Mbak Yu Rosa. Oh, Yu Rosa. Ojo kelalen ya. Ojo kelalen ya. Ya. Wedang ronde. Ini saja berapa, Bu? 10.000. 10.000. Gede-gede loh ini ya. Kayak yang dagang. Jakarta Rono. ST Solo karena di Solo asli, kalau di Jakarta namanya ST Solo tapi di Jakarta ya. Mobil. Persatuan bangsa.